Thank you, selamat Thank sore. you. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Ada sukacita? Halo, ini kayak saya mau WL aja nih. Oke, perkenalkan saya Dr. Gerard. Nah, ini sekilas kata orang kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Benar? Nama saya Dr. Gerald Tore. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Unsrat Manado. Spesialis juga dari Manado. Siapa dari Manado? Ada Yes Manado ada? Haleluya. Rame ya. Oke. Ini sekilas saja organisasi. Biasalah kalau dokter-dokter kalau bawa materi kita pasti ada namanya CV. Ini CV saya kurang lebih seperti ini. Sempat menjadi ketua juga tim penanganan COVID 2019. Sampai sekarang belum dibubarin. Kemudian ketua penyakit dalam juga di rumah sakit saya. Dan saya juga berkecimpung selain itu di organisasi non rumah sakit. Mungkin kemarin ada yang nonton Indosiar. Hari Kamis kemarin saya bahas tentang ISPA di Indosiar kemarin. Saya menjadi narasumber di acara Fokus Indosiar. Oke. Teman-teman mungkin udah siap untuk mendengarkan pemaparan saya. Ada yang udah capek? Yuk kita olahraga dikit. Bisa bangkit berdiri? Nah, kata Alkitab kita harus saling berbagi, betul? 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 Nah, kalau gitu supaya jangan capek, kita balik ke kanan. Oke, kita pijit-pijit dulu. Kayaknya udah pegel nih para peserta nih. Ayo, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Katakan di kanan, enak gak pijitan saya? Nah, sekarang balik lagi nih. Kasihan capek nih. Yuk, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Oke, silakan duduk kembali. Haleluya. Masih semangat? Oke. Saya akan membawakan satu materi yang dimana saya juga kaget. Saudara, saya juga kaget. Diminta oleh panitia, Dok tolong bawain materinya The Trick of Healthy Lifestyle. Hah? Saya kaget. Trick of Healthy Lifestyle. Rasanya itu cara untuk hidup sehat kan udah B aja kan, biasa aja. Udah pada denger tahu lah hidup sehat. Kok kenapa ya disuruh ngomong trik untuk hidup sehat bagi anak-anak Yes? Nah, tiba-tiba saya merenung-merenung, saya diingatkan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saya diberikan Tuhan. Waduh. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa hubungannya, Dok? Ternyata menjaga kesehatan itu sama dengan kita menjaga tubuh kita. Ingat Alkitab berkata tubuh kita adalah bait Allah. Siapa merusak itu pasti binasa. Saya telah jadi dokter dari 2009 sampai sekarang tidak pernah saya lihat orang yang sakit penyakit akibat kesalahan sendiri itu disembuhkan Tuhan. Tidak ada. Mau contoh? Pasien gagal ginjal cuci darah. Itu tidak ada yang sembuh. Mau datang di KKR, pendeta siapapun yang urapannya gede sekalipun tidak akan sembuh. Percayalah. Kenapa? Tidak menjaga tubuh. Alkitab berkata siapa yang merusak? Kita makan asupan kita tidak menjaga maka merusak tubuh kita. Betul?
Maka jangan heran kalau misalnya ketemu pasien stroke. Saya tidak pernah melihat pasien stroke itu sembuh dan bisa jalan normal. Tidak ada. Yang ada, saya melihat teman sepelayanan saya, matanya buta karena tumor, karena cancer yang menekan saraf bola mata, itu dia buta. Gak bisa melihat. Tiba-tiba di KKR, dia melihat satu tangan yang besar menjamah matanya. Langsung bisa melihat. Itu bukan salah sendiri. Itu tidak tahu. Cancer unknown. Penyebabnya tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita tidak menjaga tubuh, maka penyakit akibat kesalahan kita itu yang akan mendatangin kita. Oke. Terus Dok, gimana caranya untuk menjaga tubuh? Nih saya masuk di yang pertama nih. Sering-seringlah mengukur dan mengawasi berat badan Anda. Ayo, siapa nih yang tadi makan paling banyak di belakang? Ayo jujur. Siapa nih? Oke, kita harus rajin untuk menimbang berat badan, mengukur dan mengawasi berat badan kita. Dengan cara apa? Nih, kita melihat tiap hari, memantau berat badan kita setiap hari atau setiap minggu. Yang dimana apakah kita berat badannya turun ataukah berat badan kita naik. Kita harus pantau. Kenapa berat badan harus pantau? Karena berhubungan lagi-lagi dengan penyakit. Oke. Yang berikut kita harus lihat lingkar perut perempuan kurang dari 80. Ayo, siapa yang bawa meteran? Silakan diukur. Laki-laki kurang dari 90. Kenapa harus berat badan? Kenapa harus lingkar perut diawasin? Karena kalau kita tidak mengatur berat badan, kita tidak mengukur lingkar perut, maka akan ada penyakit yang akan datang ke kita, yaitu fatty liver. Penyakit perlemakan hati akibat mulut, akibat tidak menjaga pola makan. Ini akan terjadi dalam hidup kita. Makanya kita harus sering-sering dan pintar-pintar untuk menjaga dan mengawasi. Dan kita harus lihat apakah saya obes atau enggak. Saya gemuk, overweight atau enggak. Atau normal weight. Nah, kita bisa ngukur sendiri, saudara. Silakan dilihat di sini adalah, saya tampilin di bawah ini adalah BMI, Basal Mass Index, indeks massa tubuh. Kita katakan normal kalau 18,5 sampai 24,5. Silakan ukur sendiri. Saya taruh rumusnya. Weight, berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badan, pangkat 2 tapi dalam meter, bukan dalam sentimeter. Silakan diukur berat badan saya kira-kira ideal enggak? Apakah saya obesitas ataukah overweight? Silakan diukur sendiri. Oke. Kemudian cara untuk menjaga tips untuk menjaga tubuh supaya sehat. Gimana? Nomor 2. Batasi makanan yang tidak sehat dan makanlah makanan yang sehat. Ayo, tadi berapa banyak yang makan di belakang? Makanan sehat atau enggak sehat? Makanan sehat atau enggak sehat? Ayo. Jangan lupa untuk makan pagi dan memilih makanan yang bernutrisi pada pagi hari. Yang dimana makanan itu mengandung protein yang banyak, serat, dan less fat. Kurang lemak, gula, dan low kalori. Tadi makanan kira-kira less fat, less sugar, and less kalori enggak? Makanan yang disediain panitia tadi apa ya? Apakah masuk kriteria? Ini harus kita makan. Jadi makanan yang mengandung protein yang banyak, mengandung serat yang banyak, dan makanan yang kurang gula, kurang lemak, dan kurang kalori. Kenapa? Supaya kita jangan gendut, supaya kita jangan gemuk, supaya kolesterol kita tidak naik. Karena kalau kita makan makanan yang gulanya tinggi, kalorinya tinggi, lemaknya tinggi, maka kita bisa kena yang namanya kolesterol, diabetes, darah tinggi pun bisa datang. Ya. Dan lemak pun itu ada banyak jenis. Lemak itu ada 2. Satu lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Mungkin ada yang dokter di sini yang ikut? Ada dokter? Tenaga kesehatan ada? Gak ada yang ngaku ya? Oke. Jadi lemak itu ada 2. Lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kebanyakan kita makannya itu lemak jenuh.
Kok lemak jenuh dok? Iya, karena makanan yang enak itu pasti mengandung banyak lemak jenuh. Contoh, fast food. Udah pernah lihat mentega yang dipakai untuk menggoreng ayam itu? Menteganya cair ataukah beku? Itulah yang membuat makin gurih dan makin enak. Itu makanan yang enak itu pasti mengandung lemak jenuh atau lemak trans yang tinggi. Makanya enak. Karena begitu kita makan kelebihan, maka jangan komplain kolesterol naik, ntar kena cancer, ntar kena diabetes. Ya ini karena mulut. Oke. Kemudian berikut, kita makan makanan kombinasi dengan beberapa macam makanan. Yang dimana makanan kita itu mengandung buah, include buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu harus ada. Di setiap kali kita makan, itu harus ada. Usahakan harus ada. Bukan usahakan sih, harusnya ada. Gitu loh. Harus ada buah, sayur, biji-bijian, kemudian kacang-kacangan. Itu harus mengandung itu. Kenapa? Karena semua itu mengandung serat yang tinggi, kemudian mengandung prebiotik dan probiotik. Nanti saya jelasin apa itu pre dan probiotik. Oke. Next, yang ketiga. Nah, kita makan kurang lebih 5 porsi buah dan sayur campuran, kurang lebih 400 gram kita mix. 400 gram ini banyak saudara, banyak. 400 gram itu mengandung buah dan sayur. Yang dimana kita makan fresh fruit atau buah segar atau bukan buah es buah ya, bukan es teler loh. Jadi benar-benar buah segar. Kita makan buah dan sayur sebagai snack, bukan kue. Jadi kalau yang mau kurus, tips and triknya tolong ngemilnya itu jangan ngemil roti. Jangan ngemil pisang goreng. Orang Manado tuh pisang goreng pakai sambal enak banget tuh. Sambal roa dabu-dabu kan. Nah jadi kita makan snacknya itu pakai buah sama sayur di mix kurang lebih 400 gram. Kenapa? Karena biar seratnya banyak. Kalau seratnya banyak kita buang air besarnya aman. Terhindar dari kanker usus besar. Kemudian kalau serat kita banyak dapat menurunkan kadar gula dan menjaga tekanan darah tetap stabil dan berat badan juga ikut stabil. Oke, ini angka kecukupan gizi. Disarankan fat hanya 10% sampai 25% maksimum. Protein 10 sampai 15 dan karbohidrat 60 sampai 75. Jangan dibalik, fat 75 atau protein 75. Kenapa? Nanti bisa timbul komplikasi yang lain. Oke, ikut aja apa yang udah diatur. Jangan dimodifikasi pakai diet yang aneh-aneh. Nah kita lihat. Tadi saya sempat singgung serat. Nah ini serat itu ada 2. Serat yang larut di air dan tidak larut. Nah kita lihat di sini. Fungsi serat yang larut apa? Nah tadi saya udah bilang mengontrol kadar gula darah. Kemudian sebagai pencahar untuk mencegah konstipasi. Kemudian untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ini silakan lihat untuk memperlambat lambung biar cepat kenyang. Makanya kalau yang mau diet makanlah serat yang banyak karena akan memperlambat pengosongan lambung. Sehingga kita rasanya oh ya saya kenyang. Kalau kita makan roti, makan yang manis-manis itu pasti cepat lapar. Kenapa? Itu cepat terbuang, cepat diserap. Oke, dan ternyata serat ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi mau serat larut, mau serat tidak larut, mixlah 400 gram. Yang dimana serat larut dan tidak larut itu berasal dari buah dan sayur. Oke, ini adalah sumber-sumber dari, ini adalah serat dari buah dan sayur bisa dilihat. Saudara-saudara bisa lihat. Dan sumbernya itu bisa dari apel, pisang, peas, black beans, Brussels sprout, dan avocado. Kira-kira banyak gak di sekitaran kita nih alpukat? Banyak gak alpukat nih? Banyak ya? Alpukat mentega, alpukat apa gitu kan. Dan itu enak banget. Tapi alpukat bukan jus alpukat yang dicampur susu coklat. Bukan ya, ini benar-benar alpukat tok. Karena alpukat itu mengandung asam lemak tak jenuh.
Dan itu sangat baik untuk jantung dan diet plus untuk meningkatkan imunitas. Ya. Dan ini serat yang tidak larut di air. Ini ada di makanan-makanan seperti ini. Sayur, ada juga di semangka, jeruk dan lain-lain. Oke. Next. Yang ketiga, mengkonsumsi multivitamin setiap hari atau suplemen multivitamin jika kita kurang. Ada jika loh, jika kita kurang loh. Kenapa? Karena kalau kita kurang makan buah, kurang makan nutrisi yang mempunyai serat dan multivitamin yang seimbang, baik mineral trace ataupun enggak, itu kita baiknya, kan ada orang yang, dok saya nggak suka makan sayur, saya anti makan buah. Kalau begitu gantilah dengan suplemen, tambahlah konsumsi suplemen. Kenapa? Karena dengan suplemen kita akan membuat level kekurangan nutrisi itu akan menjadi baik. Jadi kita perlu untuk konsumsi suplemen multivitamin. Oke, tuh. Especially when you do not have a variety of vegetable. Khusus untuk orang yang tidak suka makan buah dan sayur yang kurang di rumah. Yang keempat, minum air yang banyak. To stay hydrated, untuk tetap terhidrasi, tidak kekurangan air. Dan batasi mengkonsumsi garam. Batasi mengkonsumsi garam. Kenapa? Karena garam dapat menimbulkan yang namanya penyakit hipertensi. Dok, gimana sih garam bisa membuat kita menjadi hipertensi? Silahkan buka YouTube, ketik nama saya Dr. Gerald Torre. Pasti ada. Dengan judul The Silent Hypertensi, The Silent Killer. Di slide paling akhir saya jelasin tentang kenapa sih garam kok bisa membuat jadi darah tinggi. Itu ada gambar-gambarnya, ada slide-slide-nya itu secara 3D, itu bagus banget. Silakan dilihat, buka YouTube. Dianjurkan oleh WHO, kita mengurangi garam, kurang lebih makan garam 5 gram per hari. Makanya mungkin kalau misalnya saudara-saudara, kebiasaan WL ini bapak ibu terus nih. Jadi kalau saudara-saudara misalnya ada acara, ada event, kayak misalnya sekarang nih di hotel, mungkin ada yang ngomel. Makanannya gak enak, tawar, gak ada rasanya. Bener? Masih enak resto sebelah tuh loh. Masih enak resto di sebelah tuh. Mungkin kalau orang Jakarta masih enak My Star tuh. Masih enak My Star tuh. Enakan tuh. Kalau dari Manado masih enak tuh wisata bahari tuh. Daripada ini ikan bakar di hotel. Nah, kenapa? Karena biasanya orang hotel itu ada sekolahnya, saudara. Ada sekolahnya dan itu mereka udah tahu takarannya maksimum sekian gulanya untuk bikin gurih sebagai kondimen, garam sekian dan sekian. Nah, dari WHO menganjurkan untuk supaya kita tetap sehat, tidak sakit, hipertensi dan lain-lain, kurangin makan garam maksimal 5 gram per hari. 5 gram itu kurang lebih 1 sendok teh per hari. Jadi kalau punya orang tua di rumah tolong bilang, Mi, tolong masakin mulai sekarang itu garam dikurangin. Biar mami tidak kena darah tinggi. Oke? Kemudian batasi gula, konsumsi gula. WHO menganjurkan 50 gram per hari. Biar tidak kena yang namanya diabetes. Ada yang tahu diabetes? Ada yang punya keluarga kena diabetes? Ada yang punya? Pasti banyak ya. Wah, nah ini batasi gula supaya kita tidak kena diabetes. Ada yang ngomong, dok saya kan gak ada keturunan diabetes. Aman dong saya konsumsi. Tahu gak bedanya yang punya keturunan sama yang gak punya? Kalau misalnya saya punya keturunan diabetes, saya komplain dong ke Tuhan. Gak adil, masa saya dapat warisannya diabetes? Kalau saya dapat warisan harta mah mau. Kalau warisan diabetes siapa yang mau? Berarti Tuhan gak adil dong. Tapi ternyata bukan seperti itu. Ternyata yang tidak punya keturunan diabetes pun itu ternyata bisa kena diabetes loh. Dan bedanya hanya yang punya keturunan 6 kali lebih beresiko terkena diabetes dibandingkan dengan yang tidak punya keturunan. Jadi yang gak punya dosa turunan, karena kakak Eri kita pakai dosa turunan ya. Gak punya dosa turunan diabetes, ya itu cuma bedanya 6 kali. Artinya apa? Berarti kalau misalnya yang punya keturunan diabetes itu bisa menjaga asupan gulanya, tidak makan gula 50 gram atau kurang dari 50 gram, berarti kan dia gak kena diabetes, betul?
Berarti yang nggak punya keturunan karena merasa euforia, dia makan lebih dari 50 gram. Dan makanan-makanan kita itu udah disusupi oleh gula-gulaan. Sehingga kita makannya itu luar biasa banyak. Oh yang ngomong ada yang tahu nggak? Less sugar, half full. Ada? Tahu? Ada yang pernah beli di toko yang boba-bobaan itu, terus ada pernah lihat nggak? Tahu nggak? Pernah ya? Kira-kira mayoritas pesanannya itu apa? Less atau half? Less. Atau enggak dok saya full. Nggak enak. Benar pasti full ya? Nah ternyata less sama half itu beda loh. Less itu cuma 75% ternyata. Sedangkan half 50%. Jadi harusnya pilihnya half. Bukan less. Karena less itu cuma kurang 25% doang. Oke, ini 50 gram per hari. Nah Kemenkes menganjurkan kalau bisa 10% dari total energi kita. Atau yang setara dengan 50 gram gula. Tetapi ini ada kata-kata dari WHO juga. Kalau boleh, if konsumsi gula itu kurang dari 30 gram per hari. Kalau boleh. Artinya apa? Berarti ada range 30 sampai 50 gram per hari. Dan kalau bisa sih makan gula atau konsumsi kurang dari 30. Dan minuman kita banyak, makanan kita banyak udah disusupin. Nanti sebentar saya ada contoh-contohnya. Nih, prevalensi angka kejadian diabetes tahun 2018 pada usia 15 sampai 24 tahun itu ada 0,05% dari total penduduk Indonesia. Ini gede loh, ini besar loh. Jadi jangan dikira, Allah 0,05 doang. Nah ini besar, angka ini besar. Dan kita lihat prevalensi atau angka kejadian diabetes pada 2018 pada usia 25 sampai 34 itu ada 0,2%. Oke. Jadi kita harus menjaga. Nah ini di manakah garam tersembunyi? Ini saya ambil dari Kemenkesnya Malaysia. Ini bisa dilihat, ini ada semua. Paling banyak ada di snack. Ya, ini paling banyak di snack. Ada yang ditambahkan dan ada sumber makanan jadi. Oke. Yang ini coba lihat, ini ada nasi sama roti. Ada yang suka ngomong kan, oh mau makan roti aja. Nih silakan lihat. Ini perbandingan. Oke. Next. Nih ada yang suka makan Hershey coklat tuh. Berapa gula tuh? 21,1 gram. 1 bar doang 40 gram coklat. Berarti kalau yang doyan makan 2, berarti udah ntar lagi tuh selesai. Ya, ini contoh. Ini saya juga ambil dari Malaysia juga, Kemenkes Malaysia. Ada yang suka makan sneaker tuh. Nah, ini ada yang suka nih donat dan lain-lain. Ini contoh kalori-kalorinya. Silakan dilihat. Ada onde-onde nih. Onde-onde gulanya 10 gram kurang lebih 1 biji. 1 itu 10 gram. Onde-onde. Next. Agak macet. Next slide. 1 sendok teh itu 5 gram ya. Next slide, macet. Nah, next slide. Nah, ini minuman-minuman. Silakan lihat sendiri. Minuman-minuman yang saudara-saudara sering minum. Nih, ini saya juga ambil di Kemenkes Malaysia. Next slide. Nah, yang kelima, membatasi asupan alkohol yang berlebihan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan hipertensi, diabetes, penyakit jantung, obesitas, trigliseridnya tinggi, dan penyakit hati. Oke, jadi jangan suka minum alkohol. Kalau American Heart Association menganjurkan minum kurang lebih 150 mili wine. Tapi red wine, bukan bir, bukan cap tikus ke Manado, bukan whisky. Oke, next. Itu untuk kesehatan jantung. Next slide. Yang keenam, jangan merokok. Ada yang masih suka merokok di sini? Ada yang masih suka merokok? Hati-hati ya, karena merokok dapat menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker tenggorokan, kemudian kanker paru dan lain sebagainya. Sampai impoten.
bagi laki-laki. Next slide. Rutin melakukan kegiatan olahraga. Jadi dianjurkan kurang lebih 150 menit per minggu. Per minggu dengan intensitas sedang. Jadi kita harus lakukan aktivitas fisik berarti kurang lebih 30 menit per hari. Ya 30 menit jalan kaki aja. Gak usah ke gym, gak usah sepedaan. Tapi kalau yang hobi silahkan. Kita 30 menit aja per hari minimal untuk bisa hidup sehat. Oke, next slide. Mengurangi, yang ke-8 mengurangi duduk yang lama sambil nonton TV, drakor. Ya, kenapa? Karena dapat menyebabkan penyakit penyumbatan di pembuluh darah kaki. Nama kerennya DVT, deep vein thrombosis. Itu bisa tiba-tiba, dok kok kaki saya bengkak? Iya, karena itu duduk lama. Oke. Ke-9, jangan tidur setelah makan. Jangan tidur. Apalagi buat pasien-pasien sakit MAH, GERD. Nah, kenapa? Karena dapat memicu yang namanya GERD. Dok, apa sih GERD dan sakit MAH? Beda nggak? Ada bedanya. Kalau mau tahu, silakan aja buka Instagram saya, Dr. Gerald Torres. Silakan baca konten-konten saya di situ tentang GERD. Beda GERD dan MAH. Kemudian apakah GERD bisa menyebabkan sakit jantung? Ada di situ. Oke, yang ke-10, rajin melakukan MCU, medical check up. Jadi untuk cek gula darah, cek tekanan darah, cek kolesterol, asam urat, bahkan USG perut. Kenapa? Karena biasanya kita takut kalau misalnya USG itu supaya untuk mencari apakah kita memiliki namanya fatty liver atau enggak. Karena fatty liver atau perlemakan hati atau hati berlemak itu tidak ada gejalanya biasanya. Dan biasanya hanya kebetulan aja ketangkap atau kediagnostik pada saat USG perut. Oke, yang ke-11. Saya udah dikejar waktu soalnya. Yang ke-11, nah milikilah kualitas tidur yang baik. Tidur yang baik dan memiliki kualitas. Kenapa? Ternyata ada very strong connection. Jadi ada hubungan yang kuat antara kualitas tidur, quantity, banyaknya tidur dengan status imunitas kita. Jadi jangan kebalik, dok saya minum vitamin C aja supaya imun saya naik. Tapi begadang, tidurnya jam 2. Itu mohon maaf kagak dapat. Imunnya pasti lemah. Udah kagak dapat, plus dapat bonus dari Santa Claus. Apa itu? Batu ginjal. Akibat minum vitamin C kebanyakan. Oke. Kemudian tidur 7-8 jam per malam. Bukan per hari, per malam. Jadi setiap malam kalau bisa tidur 7-8 jam. Kenapa? Kembali lagi berhubungan dengan status imunitas dan kesehatan kita. Next slide. Dan itu ada penelitiannya. Nih silakan baca. Ini ada penelitian. The Association Between Sleep Quality and Quantity dan Quality Population Base. Silakan lihat konklusi. Kualitas tidur yang buruk berhubungan dengan gangguan quality of life. Jadi kalau kurang tidur berimpact pada gangguan kualitas hidup. Artinya akhirnya pekerjaan kita terganggu. Sampai di kantor bad mood. Gak lama bad mood, marah-marah, abis marah-marah dipecat bos. Karena sering marah-marah. Karena kualitas hidup kita gak baik. Akibat dari tidur. Tidur, gampang kan? Tidur doang. Berapa banyak yang merindukan tidur? Banyak. Tapi mereka gak dapat. Nih, ini ada penelitiannya. Jadi bukan asal jualan kecap. Next slide. Ini juga ada hubungan antara tidur dengan peningkatan imunitas untuk melawan penyakit. Makanya dibikin Tuhan tuh kalau kita sakit tiba-tiba ngantuk tidur. Itu sebenarnya udah ada sistemnya. Jadi kita jangan mengacaukan. Jadi kalau sakit jangan kerja, tolong istirahat, tidur. Kenapa? Ternyata tidur punya hubungan untuk meningkatkan imunitas melawan penyakit. Next slide. Dan ini ada penelitiannya loh ya. Itu ada jurnal tahun 2015. Nah, yang terakhir. Ini yang terakhir nih, terakhir. Masih melek? Oke. Sebenarnya saya mau kasih pertanyaan sih, mau buka tanya jawab tapi ya udah. Karena satu dan lain hal. Oke. Berpikirlah yang positif. Be positive thinking. Ini sebenarnya kunci dari semua yang saya katakan tadi. Ini berpikir positif.
Kenapa? Kita harus berpikir positif. Think good for others. Jadi kita harus berpikir positif kepada orang lain. Kita harus berpikir positif kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita membiasakan kita berpikir negatif, maka pikiran negatif akan menguasai kita. Dan begitu kita dikuasai negatif, pekerjaan kita rusak. Sukacita kita hilang. Karena kita berpikir, jangan-jangan dia ini. Padahal sebenarnya enggak, karena kita biasa melakukan itu ke orang, akhirnya kita melakukan ke orang lain. Oke? Kemudian berikut melakukan sesuatu yang berarti setiap hari. Kemudian membatasi membaca berita yang overdosis, kelebihan. Jadi berita-berita banyak kan yang hoax, tolong disaring, jangan yang semua ditelan. Kemudian keep company with good people. Jadi tetap kita membuat suatu komunitas dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau bisa milikilah komunitas yang positif. Jangan kita bergaul dengan komunitas yang negatif. Karena Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu dalam kitab Korintus. Saya lupa ayat berapa. Mungkin bisa tanya ke pendeta Singgi. Kemudian yang berikut, don't worry, be happy. Jangan khawatir. Jangan khawatir, tetap bahagia. Tetap mengucap syukur. Don't worry. Berapa banyak ayat Alkitab tulis, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Banyak ternyata. Nah, emang ada hubungannya dok sama kesehatan? Yuk kita lihat. Next slide. Nah, ternyata apa yang dikatakan Alkitab sinkron dengan penelitian. Sinkron. Tuh. Ada ternyata stres dengan penyakit jantung. Ada hubungan kalau kita stres bisa kena serangan jantung, penyakit jantung. Kemudian ada lagi nih, Stress and Cardiovascular Disease tahun 2012. Ini penelitiannya ada, lengkap semua. Next slide. Nih, ternyata kalau kita stres, bisa bukan cuma jantung, gangguan pencernaan juga. Tuh, ada penelitiannya. Gangguan pencernaan, kemudian gangguan jantung, dan masih banyak lagi. Ini konklusinya. Ternyata ada hubungan stres berat dengan gangguan jantung. Dan saya punya pasien satu seumur hidup. Saya baru pertama kali saya mendapatkan pasien dalam hidup saya. Pasien stres kemudian kena serangan jantung dan saya kecolongan. Karena gak mungkin lah 35 tahun kena serangan jantung. Di hipertensi gak ada, darah kolesterol gak ada, gula gak ada. Kenapa EKG-nya kayak begini? Penyempitan. Ternyata saya membaca lagi. Ternyata ada satu nama penyakit keren abis namanya. Mau tahu? Silakan searching, namanya Takotsubo syndrome atau Takotsubo cardiomyopathy disease. Itu yang temuin orang Jepang. Itu kasus di Jepang. Takotsubo. Itu akibat stres. Dan itu benar, ini benar-benar kejadian loh. Itu seperti orang kena heart attack, serangan jantung. Dan itu harus dikateter karena terjadi penyempitan di pembuluh darah. Next slide. Next slide. Next slide, next slide. Wah, ini bukan slide saya nih. Nggak ada hubungan sama jodoh nih. Nggak ada, oke. Sip, baik. Jadi saya tutup satu dengan kata-kata Hippocrates. Berkat terbesar itu adalah kesehatan. Amin. Jadi tiap hari kita sehat itu adalah berkat Tuhan yang terbesar. Perbanyak bersyukur, perbanyak mengucap syukur karena dalam ucapan syukur ada mujizat. Amin. Ini sekian dari saya. Ini 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kesehatan adalah berkat terbesar berkat terbesar manusia. Ini oleh Hippocrates. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Dr. Gerald untuk luar biasa ya seminarnya ya. Wow. Tetap di sini dulu. Tetap di sini dulu, ya jangan beralih dulu.
thank you banget buat seminarnya karena saya merasa relate banget gitu ya sebagai duta Jompo Nusantara ya. Karena kayak makan apapun mengandung gula. Bener. Ya kan? Terus gitu juga perut buncit kenapa gak jaga makan. Iya. Kurang tidur gak happy. Bener Overthinking juga. nanti jadinya kan. CEP setuju? Lebih setuju lagi dan lebih relate lagi. Saya pikir selama ini saya makan roti itu saya diet Pak. Terus? Enggak, ternyata lebih parah. Ternyata ikut ngembang juga ya. Iya, Oke. bersama dengan rotinya. Iya, betul sekali. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya dan kita ada sedikit Spesial. hadiah. Iya, bisa minta tolong Diberikan Kosiki. oleh ketua acara, bukan ya? Bukan, ketua Yes kita, ketua seluruh Yes dunia. Iya. Bisa foto dulu? Bisa foto dulu? Kita join apa nggak join? Kita Katanya ikut nggak? jompo. Gak usah deh. Kita join, katanya sepi. Lari lagi. Oh, airnya. Iya, mohon maaf. Mohon maaf. Kita perlu maju nggak Pak? Silakan. Silakan. Supaya wajah kita tuh kena sinar-sinar biar lebih kemuliaan, glowing. Silakan Pak. Gue di mana nih? Oh iya deh. Iya. Oh iya. Gimana? Ya ampun kita ya. Sorry. Demi konten kita totalitas. Baik, terima kasih Terima kasih banyak.